Nah, mungkin di usia-usia 8 tahun, 9 tahun ya, akhirnya yang awalnya hobi menjadi satu profesi. Kalau Kang Ii datang, waduh fokus nonton satu lapang itu, ya bagus-bagus pemainnya ya. Jadi sebetulnya memang beban yang begitu berat, artinya bukan beban dari yang hal-hal lain, memang dari diri sendiri ya. Karena saya tidak pernah kalah pada saat itu, justru ketakutan yang sangat besar saya kalah di Olimpiknya. Ditanya kembali tuh Pak Wismoyo, gimana? Ini kan ada yang perorangan, ada yang bergu, apa semua mengenai bonus tadi tuh. Nggak ada yang jawab, kita kan nggak berani lah atlet kayak gitu. Nah yang jawab Pak Christian Adinata. Jin Pak, kita fokus bertanding dulu ya. Untuk bonus mungkin nanti kita, wah oke siap kata. Ya, ya memang awalnya keluarga saya senang olahraga ya, dan memang bapak saya pemain sepak bola kiper Persib tahun 50-an, 60-an. Ya awalnya sebetulnya hobi saya lebih ke sepak bola sebetulnya. Ya, tetapi ada satu jadwal keluarga, kebetulan dari rumah di Bandung pada saat itu ada satu lapangan yang nggak jauh ya dari rumah. Nah itu ada jadwal keluarga besar, itu 1 minggu sekali gitu. Ya satu lapang dengan begitu banyak keluarga gitu, jadi ya itu hanya apa ya, ngisi waktu aja lah bagi saya. Tapi kalau sepak bola sebetulnya hampir tiap hari waktu itu. Jadi di rumah, sekolah, pulang sekolah gitu ya, itu hari-hari sepak bola. Artinya memang keinginannya juga sebagai pemain bola lah kira-kira gitu. Nah, bulu tangkis sebetulnya ya itu di usia 6-7 tahun lah. Itu di usia 6-7 tahun. Kenapa yang akhirnya juga bulu tangkis? Sebetulnya bulu tangkis justru sebetulnya lebih diarahkan oleh ibu saya. Ya, jadi dalam seminggu sekali itu, terus ada saudara juga yang mengarahkan, yang mungkin lihat bakatnya, potensinya, ya akhirnya dimasukkanlah, disuruh masuk ke salah satu klub di Bandung pada saat itu di Kotap ya, Kotap itu Kota Madya Bandung. Masuk di klub itu seminggu 2 kali latihan. Artinya dari saudara, karena seminggu sekali itu kita kumpul apa segala macam, nah akhirnya mengarahkan ini masukin ke klub aja di Bandung gitu ya. Nah akhirnya dimasukkan ke klub Bandung di Lodaya pada saat itu. Ya latihan sore tapi seminggu 2 kali. Ya, jadi dari ya mulai situlah berjenjang seminggu 2 kali, terus ya beberapa ikut turnamen karena masih SD ya, ada antar SD se-Kota Madya Bandung, akhirnya se-Jawa Barat hingga dulu Porseni namanya ya. Nah, hingga jenjang nasional. Jadi dari mulai situ, dari mulai masuk klub, dipanggillah di pemusatan latihan daerah ya, terus akhirnya tahun 86 masuk di pemusatan latihan nasional. Ya. Ya, pada saat itu kan kita SD itu kalau sekolah kan libur hanya 2 olahraga, tayangan TV itu tinju dengan bulu tangkis. Jadi ada Rudi Hartono, ya ada Lim Swee King. Ya memang pada saat itu
yang akhirnya lebih difokuskan ke bulu tangkis, ya, otomatis memang lebih banyak, sekalipun sepak bola tetap nggak ditinggal, cuman agak-agak berkurang pada saat itu ya untuk main bolanya. Nah dari pemain-pemain pada saat itu ya Rudi Hartono, ya Lim Swee King tadi, jadi makin menambah lagi keinginan ya. Nah pertama memang dari orang tua, terutama ibu, karena bapak saya meninggal pada saat saya kelas 2 SD, mungkin kelas 3 SD ya, itu tahun 82. Otomatis memang ibu dan saya 6 bersaudara, saya paling kecil 6, jadi kakak saya, ibu saya yang mendorong antar jemput ke tempat latihan gitu ya. Nah, jadi mulai dari situ terus tadi berjenjangnya dari klub, pemusatan latihan daerah hingga dipanggil pemusatan latihan nasional. Iya, dari mulai klub sebetulnya karena di situ mungkin banyak teman-teman dan lain-lain, terus juga nonton tayangan All England ya, dan tayangan juga nggak banyak pada saat itu ya, memang lebih populernya di All England ya. Nah mungkin di usia-usia 8 tahun, 9 tahun ya, yang awalnya hobi menjadi satu profesi. Jadi awalnya di usia-usia 8 mungkin di 8 tahun ya, jadi keinginannya pada saat masuk klub itu memang lebih besar karena ada pemain-pemain senior yang di Jawa Barat prestasinya juga begitu luar biasa. Ada pelatih saya Pak Nara Sujana itu kakak beradik dengan Kang I Sumirat ya, dimana waktu itu masih main, cuman nggak ikut pertandingan. Cuman kalau begitu main ada, kan nggak setiap saya datang senior ini datang ya gitu ya, legenda kan I Sumirat. Nah kalau datang dengan rombongannya itu pemainnya bagus-bagus gitu ya. Jadi waduh saya nontonnya lebih tertarik gitu ya. Nah dari situlah terus ya, tapi kalau secara langsung saya ditangani pelatih memang kakaknya I Sumirat ya. Pak Nara Sujana. Jadi dari situ kita lihat pemain-pemain kalau Kang I datang, waduh fokus nonton satu lapang itu ya bagus-bagus pemainnya ya. Jadi itu luar biasa lah pada saat itu ya di Bandung di klub itu. Ya, ya, ya awalnya memang dari pemula, remaja, taruna ya ini atau junior ya. Saya sebetulnya lebih lebih bahkan di 3 nomor saya main, di tunggal, di ganda, juga di ganda campuran. Ya, jadi tapi awalnya pastinya juga pada saat itu semua juga atlet bulu tangkis inginnya mau menjadi pemain tunggal. Ya, nggak ada saya rasa untuk menjadi keinginan untuk bermain ganda gitu ya, karena main tunggal lebih lebih prestis, lebih dikenal gitu ya pada saat itu. Sampai dengan junior tahun 87, 88 itu saya masih main merangkap. Terakhir 88 ya, 8 World Junior itu dari mulai ini ya, Porseni SD, terus ke Jurnas, ke Gubernur, Wali Kota Cup dan lain-lain. Kalau sekarang ada sirkuit nasional lah ya, tapi kan dulu nggak terlalu banyak, atau antar pusdiklat gitu ya. Nah saya pasti main di 3 nomor itu, jadi tunggal, ganda campuran. Di junior World Junior terakhir di tahun 88 itu juga masih merangkap, tunggalnya kalah di semifinal, gandanya emas, dapat juara, di ganda campurannya juga emas. Setelah itu dipanggil Pemusatan Latihan Nasional Pratama pada saat itu tahun 86 itu ya bermain masih ngerangkap karena saya juga posisi masih di junior ya, di usia kelas 3 SMP 16 tahun 15 tahun mungkin ya. Nah akhirnya ya pelatih lah yang mengarahkan, ini potensinya lebih ke menonjol di ganda gitu ya, di ganda putra. Jadi ganda putra juga panjang ceritanya karena pasangannya juga berganti-ganti. Ya. Ya. Ya, saya sebelum Reksi ada beberapa pasangan, ada Ima Hendra, Bagus Setiadi, Richard Menaki, ya, dan Nunung Wibianto. Terakhir sebelum dengan Reksi, saya justru sama Richard, kakaknya ya, Richard Menaki. Nah, event terakhir saya sama Richard itu ada di Finland, Polandia, dan saya juara. Begitu pulang ke Jakarta, ke Pelatnas, pelatih
kasih tahu, kumpul kita bahwa saya akan dipisah dengan Rexy. Ya. Nah, pada saat itu memang itu tahun 90 atau mungkin 91 ya. Semua para pemain senior saya masih ada Hedi Hartono Gunawan, ya, ada Aryono, Bagus Setiadi, Imai Hendra, ada beberapa pasangan. Nah, semua mengejar Olimpik di Barcelona 92. Nah, saya begitu pulang, termasuk saya Richard, itu sebetulnya untuk ngejar ke Olimpik Barcelona ya. Nah, dan keinginannya juga sangat besar ya. Siapa yang nggak mau lolos atau ikut serta dalam kejuaraan ajang yang tertinggi gitu ya pada saat itu. Karena Olimpiade 92 ini kan juga pertama kali di bulu tangkis diadakan. Begitu pulang, pelatih itu bahwa saya akan dipisah dengan Rexy. Sebetulnya di situ saya nggak terima gitu ya. Apapun pada saat itu sebetulnya ya kita nggak bisa istilahnya ngelawan pelatih lah, dan saya juga respect karena yang pelatih pada saat itu juga sebagai idola saya, Pak Christian Hadinata dan Pak Atik Johari. Ya, jadi tetap saya sampaikan lah ke pelatih. Pertama ya kenapa dipisah, yang kedua kita juga lagi mengejar Olimpik, ya lumayan poinnya. Memang pastinya nomor 1 Hedi Hartono Gunawan, tapi layers keduanya nih paling tidak kan kita bisa ngejar. Nah itu memang ada pertimbangan lain dari pelatih. Jadi saya sampaikan ya bukan keberatan lah, tapi ya saya pertanyakan kenapa saya dipisah. Tapi pelatih memang ada pendapat lain. Yang pertama akan dipasangkan dengan Rexy, yang keduanya pada saat itu kan saya dengan Richard ya. Richard Menaki dan Rexy jelas Richard lebih tua usianya gitu. Nah, kamu sama Rexy, kata Pak Kris, tidak berbeda jauh usianya. Saya, kata pelatih, saya akan fokuskan kalian berdua di Olimpiade 96 di Atlanta. Dia akan memfokuskannya di Atlanta, artinya pada saat itu 5 tahun ke depan. Sementara kita 92 yang di depan mata juga kita ingin lolos kan di sini. Jadi pertimbangannya itu. Pertama usia nggak beda jauh. Jadi kalau sama Richard mungkin kalau ya karena pastinya ada ada waktunya lah ya. Sehingga nanti kalau katakanlah dipisah, Richard yang sudah senior, mungkin saya cari lagi pasangan. Nah ini mungkin pertimbangan pelatih, sehingga pada saatnya dengan Rexy itu usia tidak terlalu jauh dan akan dipersiapkan untuk 96 Atlanta. Itu kira-kira pertimbangannya. Tapi ini masuk Olimpiade tadi bilangnya mau mengejar Olimpiade Barcelona 1992. Tapi kalau aku lihat kan memang udah masuk juga lolos bersama Rexy juga. Nah tapi kalah di perempat final sama Pak Kim Won-soo, betul. Nah, sama Korea Selatan itu. Ya. Pertama tadi dari usia nggak beda jauh, dari persiapan untuk dipisahkan tahun 96. Nah, yang ketiga sebetulnya pelatih pada saat itu menyampaikan kalian akan di pertandingan pertama ya diturunkan, diikutsertakan dalam kejuaraan dunia di Copenhagen pada saat itu di 91 ya. Ya kejuaraan dunia pada saat itu juga nggak mudah ya, pemain untuk bisa ikut serta gitu. Jadi pelatih akan ikut sertakan saya dengan Rexy di kejuaraan dunia. Nah, dari mulai situlah kejuaraan dunia hasilnya juga baik ya, kita tetap bersaing ya, siapa layers keduanya nih di antara ada pemain-pemain atau pasangan-pasangan ganda yang lainnya. Ya, memang poin terakhir juga saya bisa mengejar Hedi Hartono Gunawan sudah pasti. Nah yang keduanya saya di posisi 11, ada Imai Bagus di 12 world rankingnya. Jadi dua pasang itulah tetap jadinya saya lolos ke Barcelona. Ya. Ya pastinya ya, karena targetnya tetap di Olimpik ya, di 96 itu di Atlanta. Jadi progres dari saya mulai dipasangkan itu terus ya, bahkan ada yang awal juga ada hat-trick ya, Hong Kong, China, Thailand. Terus dari situ beberapa kejuaraan bisa saya raih, sehingga pencapaian progres atau raihan rankingnya juga cukup cepat waktu itu, sehingga menjadi nomor 1 dunia gitu ya. Nah, cukup lama juga. Nah akhirnya
memang untuk dipersiapkan dari pelatih sendiri memang di Olimpiade di Atlanta pada saat itu. Ya. 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 Ya, ini sudah menjadi andalan kan pada saat itu. Beberapa event sebelumnya ya seperti kayak sekarang ya, cari poin terus, tetapi posisi saya pada saat itu di nomor 1 dunia. Jadi menjadi satu andalan lah. Thomas Cup ganda pertama di beberapa event berhasil meraih gelar ya. Nah, menjadi andalan pastinya juga menjadi satu tanggung jawab yang besar. Ya. Tetapi beban pasti ada ya, karena mau nggak mau sebagai andalan, sebagai yang diutamakan pada saat itu ya pastinya juga mau tidak mau menjadi beban tersendiri ya. Sekalipun memang saya dengan Reksi kan berkomitmen ya istilahnya tanpa ditargetkan pun ya memang kita mau pada saat itu ya. Jadi itulah yang menjadikan di setiap pertandingan menjelang Olimpik ya terus kita menguatkan saya dengan Reksi ya dari persiapan latihan, beberapa event terus kita raih. Memang hingga ke Olimpik itu tetap di posisi seeded pertama ya, artinya memang di nomor 1 dunia pada saat itu. Ya. Iya. Sebetulnya ya pastinya persiapan yang begitu luar biasa lah. Ya, kita sudah komitmen yang lain nomor sekian, kita fokus berlatih ya, dan yang pertama memang dari program pelatih sendiri sebetulnya sudah daripada saat dipasangkan saya, karena Ko Kris ini mempersiapkan di Olimpik Barcelona itu latihannya juga sudah luar biasa lah. Itu kayaknya pagi siang sore itu udah nggak ada hentinya lah gitu ya. Nah, jadi dari situ sebetulnya dari 91, 92 terus ya persiapan latihannya memang tensinya juga tinggi ya. Program pertama dari pelatih, program utamanya kurang pun saya dengan Reksi ada latihan-latihan tambahan karena memang betul-betul fokus ya di dalam persiapan itu, sehingga betul-betul persiapan kita ini sehingga ya pada saatnya nanti ini kita bisa ya istilahnya kan dulu kalau persiapan baik kan kita pertandingan ini nggak ada yang mesti kita takuti kan gitu ya kira-kira. Jadi kita persiapannya yang begitu luar biasa lah. Yang lain-lain itu nomor sekian. Jadi ini bulu tangkis yang target Olimpik nanti. Ya memang nggak seperti sekarang inilah begitu banyak ya hal-hal yang lain di luar bulu tangkis ya. Dulu sepertinya memang tidak sebanyak sekarang, tetapi ada aja hal-hal dari entah keluarga, entah hal yang lain ya non teknisnya. Tapi ini tetap karena kita komitmen dengan Reksi, terutama pasangan, kita saling percaya. Ya sekarang ada psikolog dan lain-lain ya. Kita dulu ini aja, kita memang berkomitmen, kita fokus untuk persiapan ini. Jadi hal-hal yang lain itu memang kita nomor 2-kan lah ya, sampai dengan saatnya di tahun 96. Psikolog ya pasti pelatih, psikolog juga sudah ada, cuman kan tidak secara khusus seperti sekarang penanganannya kan gitu. Jadi psikolog secara tiap almarhum Prof. Singgih Gunarsa pada saat itu ya. Tapi kalau psikolog itu datang, kadang saya nanya, Prof gimana saya? Udahlah kamu nggak usah, partner kamu mana? Katanya. Dia selalu koreksi. Ya. Ya, memang dari yang persiapan yang begitu luar biasa lah. Memang dengan yang latihan yang begitu keras itu, sepertinya sisa waktu ataupun ada waktu itu memang betul-betul digunakan untuk istirahat. Pada saatnya justru di Olimpik di 96 itu di Atlanta, mungkin kalau lihat tayangan lagi, bagaimana saya dengan Reksi bermain ya, bermain 3 game, sepertinya kesulitan 1 poin demi 1 poin itu, dan bahkan seringkali di game pertama, game kedua, game ketiga itu kan tertinggal terus ya. Jujur pada saat itu menjelang ke Olimpik saya hampir tidak pernah kalah.
Jadi ya ada All England, Indonesia Open, Japan Open dan lain-lain itu hampir tidak pernah kalah. Sampai saya satu saat atau setiap kita menang, ini kita bicara sebelum Olimpik ya, katakanlah di All England kita menang, terus saya ngomong sama Reksi juara gitu, waduh Ki ini coba nanti di Olimpik. Jadi setiap kejuaraan pasti yang sama Reksi, ini coba nanti ini juara ini di Olimpik. Nah, sebetulnya memang beban yang begitu berat, artinya bukan beban dari hal-hal yang lain, memang dari diri sendiri ya. Karena saya tidak pernah kalah pada saat itu, justru ketakutan yang sangat besar saya kalah di Olimpiknya. Nah inilah yang membuat saya pada saatnya di Olimpik final itu mainnya memang nggak seperti biasanya sebetulnya, karena itulah kekhawatiran, ketakutan yang sangat besar. Saya menang-menang di event yang lain, nah takutnya di Olimpiknya itu sendiri saya kalah gitu. Karena ya berpikir mungkin ya belum tentu 4 tahun lagi ke depan ya, untuk ikut pun kita juga belum tahu gitu. Jadi momen itulah memang yang pas tahun 9, tapi kekhawatiran kalahnya juga besar. Ya, jadi beban yang saya hampir nggak terkalahkan pada saat menjelang ke Olimpik, nah justru tapi di Olimpiknya itulah saya dengan Reksi merasa saya nggak banyak yang seperti biasa di lapangan komunikasi dan lain-lain ini saya nggak banyak ngomong dengan Reksi di lapangan pada saat itu ya. Karena yang hanya saya bisa ngomong itu tahan ki itu aja yang disampaikan, karena itu kekhawatiran yang sangat besar ya, kalah di Olimpik pada saat itu. Ya. Ada yang dibicarakan nggak sama Reksi atau Ko Kris saat itu sehingga akhirnya bisa bangkit? Ya selain tahan Ki, siap terus ya, yang nggak seperti biasanya sebetulnya itu, hanya itu aja sebetulnya. Kalau ke pelatih, karena kebetulan kan kalau dulu nggak begitu deket ya di lapangan, dia di tempat penonton, jadi saya ya melirik sedikit aja, ya, ada cuman kasih kode-kode aja gitu ya, tetap kan yang menentukan kita sendiri gitu ya. Jadi ya alhamdulillah yang kita banyak pelajaran ya dari Pak Christian dan juga Pak Atik Johari ini, bahwa main sebelum game, sebelum menyentuh ke lantai shuttlecock-nya terus berusaha. Ya, jadi itulah yang mengatasi kondisi yang begitu berat gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi nggak menyerah. Gitu. Pokoknya sebelum 15 kalau dulu ya poinnya, atau mungkin 17, 18 sebelum shuttlecock menyentuh di lantai, kamu berusaha terus. Nah ini yang memang setiap keseharian lah di lapangan yang pelatih sampaikan. Itulah yang kita terus sekalipun komunikasi pendek ya sedikit pada saat itu dengan Reksi, itu yang terus kita upayakan. Kalau boleh dijelasin tegangnya tuh maksudnya gemetarkah tangan, kaki apa segala macam saat ya itu? apa ya, kayak ini mau main apa ya gitu ya, jadi bingung. Yang penting udah bola kembalilah, bola asal balik, kena aja terus, jangan mati sendiri. Karena kita juga ngomong ya nggak banyak saya sama Reksi, nggak seperti biasanya nanti Rik saya netting atau saya servisnya gini, nanti kamu siap lah. Ini nggak ada saya ngomong seperti itu. Sama dua-duanya juga merasakan hal yang sama ya. Jadi ya cuman itu aja, semangat ini belum habis, terus kejar satu demi satu gitu ya istilahnya. Nah itulah menguatkan ya, dengan pasangan dengan Reksi, jadi sehingga bisa game pertama cukup jauh kalah nggak salah 15-5, game kedua berhasil, game ketiga pun ketat lagi, sempat tertinggal gitu. Nah, itulah terus yang takutan yang besar itu, ketakutan yang kalah ya, ketakutan kalah itu yang jadi beban. Ya, saya kalau dengan ya pada saat itu ya memang musuh berat saya selain teman sendiri, waktu itu ada Bambang Gunawan ya, ya Malaysia, saya sungkit Sobengkang, dan di Olimpiknya kan memang saya sungkit King Hawk, dan itu juga sudah sering kali bertemu gitu. Saya sekalipun menang juga nggak pernah mudah saya menang lawan Malaysia ini. Jadi ada beberapa turnamen ya cukup banyak lah pertemuan, pernah kalah ya dengan pasangan Malaysia ini, tapi menang pun saya nggak mudah ya. Jadi itulah ya, jadi memang nggak bisa lengah, cuman ditambah dengan beban yang
begitu besar gitu pada saat final di Olimpik itu. Nah itulah yang dirasakan. Intinya cuma kita berpikir ini pertandingan belum selesai, pokoknya kita kerja keras, berjuang terus ya. Tadi kalau belum 15, belum 17, 18 atau belum shuttlecocknya menyentuh di lantai, terus kita berusaha. Ya pas match point ya, wah ini ya nggak ada lain. Kita berusaha sudah, tinggal doa aja di situ. Ya bagaimana momen terakhir pertandingan yang dramatis lah, apa namanya, begitu ketat lah ya, walaupun poinnya cukup jauh di game pertama, game kedua, nah game ketiga tertinggal terus kita mengejar. Nah match point ini siap terus Ki, yang penting bisa mengembalikan bola ke lawan. Nah begitu match point ya ada pengembalian bola, terus Rexsi ya mungkin mudah diantisipasi ya di belakang, drive sebetulnya itu bukan smash ya, ke tengah-tengah ke antara Yap King Hok dan Choi Sung Kit. Nah, di situ game kan gitu. Kena raket sih sebetulnya itu, tapi nggak bisa dikembalikan. Wah itu ya sepertinya beban itu kan apa ya, rasanya sih memang yang begitu berat ini sudah bisa keluar dari tekanan ya, kita meluapkan beban itu. Saya sih mikirnya ini nggak bisa disampaikan dengan kata-kata ya, karena memang ini event jenjang tertinggi. Saya nggak mikirin event yang lain ini, karena ya ibaratnya kalau kita berhasil di event lain ya, tapi di Olimpiknya gagal ya sepertinya nggak lengkap lah gitu ya. Tapi berbalik kalau Olimpiknya atau di sininya ya kalah menang, nggak stabil, tapi Olimpiknya menang, ya lain hal ya. Tapi ini saya menang terus di sini ya soalnya nih. Khawatirnya di sananya di Olimpiknya kalah. Jadi rasanya ya kegembiraan yang luar biasa lah, perjuangan yang tidak mudah, prosesnya panjang ya. Momen inilah yang memang kita tunggu-tunggu dan alhamdulillah bisa berhasil. Ya pada saat itu memang 1 emas ya di bulu tangkis. Ya yang pasti pulang pakai bisnis class kalau nggak salah. Karena kan dari Atlanta cukup jauh lah, sangat jauh lah ya. Jadi dapat penghargaan, duduk di depan. Tapi memang selama di sana saya juga bawa bendera. Ya nggak tahu, nunjuk saya, Rick kamu yang bawa ya. Jadi bawa bendera kontingen, begitu juga opening ceremony di sana. Ya memang kembali ke Jakarta, yang medali emas, kan ada perak juga sama perunggu. Nah, itu berderet tuh ke belakang, jadi yang emas di depan, bisnis kelas gitu ya. Ya ada sambutan-sambutan lah, luar biasa pada saat itu. Ya, yang pertama Rexsi motivasinya besar, semangatnya juga yang luar biasa ya, keinginan kuat. Memang dia kalau pada dasarnya sama, dia juga senang sepak bola ya gitu. Tapi memang itu dari segi apa ya, segi kekuatan dia lah, karena itu memang kelebihannya Rexsi sendiri. Semangatnya yang luar biasa, motivasinya yang besar, komitmennya juga yang tinggi, disiplinnya juga yang begitu luar biasa ya. Karena saya dari awal memang itu yang kita tekankan, tapi Rexsi memiliki itu gitu. Kalau di dalam istilahnya teknisnya bermain, jelas powernya sangat kuat ya. Itulah kelebihan daripada Rexsi, defense-nya yang begitu luar biasa. Jadi memang ya saya begitu nyaman lah ya dengan saya yang dianggap powernya yang kurang ya, mungkin ada kelebihan saya bermain di depan ya. Nah inilah ya, tapi yang dimiliki Rexsi itu luar biasa banyak. Motivasi, semangat juangnya, tekadnya yang begitu luar biasa, apa namanya, tidak atau pantang menyerah, ya itulah yang dimiliki oleh Rexsi selain powernya tadi. Kalau secara personal, secara apa ya? Ya Rexsi nggak juga pendiam lah, dia suka jahil-jahil juga ya. Tapi memang kurang kompak lah saya dengan Rexsi di luar lapangan. Di luar lapangan. Jadi ada beberapa hal yang memang berbeda gitu ya. Jadi dari beberapa hal yang kita berbeda, tapi itu kan nggak jadi ini, karena kalau ya orang bilang kompak di lapangan, tapi di luar lapangannya nggak kompak lah. Itulah saya lah, Rexsi sama Rexsi itu. Ya, ya. Ya memang sebelumnya dulu KONI ya, Pak almarhum Pak Wismoyo, pada Wismoyo Aris Munandar pada saat itu sebelumnya memang sudah disampaikan lah
bonus emas 1 miliar. Ya, itu juga ada ada cerita tersendiri pada saatnya di sana ya. Kalau boleh saya cerita, itu Pak Wismoyo, kan ini kaitan dengan bonus tadi. Memang disampaikan di awal, emas 1 miliar. Nah, cuman kan bulu tangkis sendiri pun kan ada single, ada double. Nah, ini yang 1 miliar ini bagaimana gitu. Pada saat datang ke village kita, ke atlet village, Pak Wismoyo memang mengumpulkan semua tim, kontingen, tidak hanya dalam bulu tangkis, seluruh cabang olahraga. Ditanya kembali tuh, Pak Wismoyo, gimana? Ini kan ada yang perorangan, ada yang bergu, apa semua mengenai bonus tadi tuh. Nggak ada yang jawab, kita kan nggak berani lah atlet kan gitu. Nah, yang jawab Pak Christian Adinata. Jin Pak, kita fokus bertanding dulu ya. Untuk bonus mungkin nanti kita, wah oke, siap kata. Jadi Pak Kris, nggak usah ngomong bonus dulu lah, kita main dulu, kata gitulah kira-kira. Nah, tapi memang pada akhirnya kita dapat bonus, ya saya bersyukur ya dalam setelah kembali itu ada acara-acara seremonial gitu yang dijanjikan 1 miliar. Kebetulan di ganda saya dengan Reksi jadi 1 miliar itu dibagi 2 ya, tapi bentuknya asuransi. Jadi nggak langsung disampaikan. Ya tapi bersyukurlah kita ya karena begitu luar biasa ya seorang atlet untuk ajang olahraga tertinggi Olimpiade bisa mengibarkan bendera, mengumandangkan Indonesia Raya kan begitu luar biasa. Ya. Ya, yang pasti saya terus memberikan motivasi ya, bahwa yang pertama ajang Olimpik ini kan prosesnya panjang. Untuk lolos ke Olimpik sendiri pun luar biasa gitu ya, begitu luar biasa. Nah, sekarang sudah diberi kesempatan dengan proses yang panjang, perjuangan dan lain sebagainya. Ini sudah mendekati saatnya gitu ya. Nah, pastinya mereka kan harus, dan saya sampaikan ke para atlet saat ini yang diberi kesempatan ini, yang pertama mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya ya, sehingga bagaimana pemain ini juga harus fokus, bagaimana harus menjaga performa, kesehatan dan lain sebagainya ya, karena proses panjang ini akan sia-sia kalau tidak menjaga kesehatan, tidak fokus ya. Nah, ini yang harus disadari oleh para pemain saat ini menjelang Olimpik nanti. Jadi gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, dan ya tadi masalah-masalah yang lain tuh nomor sekian lah. Ini sedikit lagi ya untuk menjelang ke Olimpik Paris nanti. Jadi pergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, maksimalkan persiapan dari segala hal. Yang saya sampaikan juga, para pemain harus berlatih dengan nyaman, bertanding terutama juga dengan nyaman, sehingga hal yang lain ya tim pendukung lah yang untuk bisa mengatasi hal seperti itu, sehingga tidak ada satupun masalah-masalah, sehingga keterbukaan para pemain juga kita butuhkan ya. Nah, yang paling penting tadi bahwa bagaimana mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jelas persiapannya juga yang harus maksimal. Ya, dari 5 sektor ini saya melihat dengan persaingan di beberapa negara ya, baik di tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, ganda campuran, potensinya untuk meraih emas ini juga besar. Ya, karena kalau saya melihat hanya ada beberapa sektor ya yang mendominasi lah di setiap turnamen juara, katakanlah di ganda campuran ya, lebih banyak itu pemain pasangan Cina. Ya, tapi di beberapa sektor kan ini ya, kadang Cina, kadang ada Denmark, kadang Indonesia, atau di sektor ganda juga tidak mendominasi. Nah, inilah kesempatan yang baik. Jadi saya rasa kalau secara spesifik, kembali lagi saya mohon maaf mungkin saya nggak nyampaikan di sektor mana, tapi peluang untuk bisa tradisi emas ini sangat besar. Ya, tinggal kembali lagi bahwa bagaimana para pemain ya, dari All England kemarin yang begitu luar biasa, ada progresnya juga yang baik, kan tidak jauh, hitungan hanya beberapa bulan menjelang Olimpik. Saya rasa kalau para pemain ini juga bisa fokus menjaga performa ya, bahkan menguatkan kembali dengan kekurangan-kekurangannya, saya rasa nggak ada yang nggak mungkin di Olimpik Paris nanti ya.